Assalamualaikum dan selamat sore Bu Ros. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Roini. Terima kasih ya Bu sudah bisa hadir pada tatap maya di sore hari ini. Kita mau ngobrol nih Bu, tapi nggak lama ya Bu Ros, sekitar 10 sampai 15 menit gitulah. Apa nih yang mau diomongin sekarang ini? Apa ya kondisi sekarang ya Bu? Di mana sekarang ini kan sudah merdeka ya Bu. Dalam kurikulum merdeka itu sendiri ada P5-nya kan Bu. Jadi perlulah rasanya mensosialisasikan kembali kepada rekan guru tentang P5 itu sendiri. Agar pengetahuan rekan guru juga semakin bertambah ya Bu. Oh, oke lah Bu. Jadi mau ngomongin tentang P5 nih Bu. Bahwa gurunya harus terus meningkatkan kompetensinya ya Bu. Gitu ya kan Bu? Ya, seperti itu Bu. Jadi perlu waktu khusus nih ya Bu untuk mensosialisasikan hal tersebut gitu ya Bu. Iya Bu, karena kalau tidak dibuat nanti sosialisasinya maka guru-guru yang belum tahu akan semakin bingung ya Bu. Jadi memang perlu menyamakan persepsi dulu. Ya betul itu Bu. Jadi memang kita itu dituntut untuk selalu upgrade ilmu dan ilmu pengetahuan sekarang ini. Agar kita tidak ketinggalan ya Bu. Iya Bu, karena saya ingin sekali membantu rekan guru yang belum pernah atau belum tahu dan paham akan P5 ini. Agar rekan guru juga merasa terbantu dan dapat menambah pengetahuannya. Oh gitu. Supaya itu tadi ya, agar pola pembelajarannya masuk proyeknya lebih terarah dan mengikuti yang terkini gitu kan Bu. Iya, betul sekali Bu. Oke, supaya tidak ketinggalan informasi yang terkini bagi guru-guru. Dan anak didik juga tahu nanti dia mau ngapain aja di kelas ketika jam 5 itu. Dan sebenarnya ini mempermudah tugas guru juga dalam proses pelaksanaan P5 tersebut. Karena nantinya lebih terarah. Sehingga proses pengerjaan proyek itu sendiri akan menjadi lebih menyenangkan dan tentunya tepat sasaran. Oh, oke. Kalau dari pengamatan Ibu nih, kira-kira proses P5 yang itu seperti apa ya Bu? Proses P5 yang baik itu sendiri adalah ketika kita sudah menentukan tema yang akan dikerjakan nanti. Kemudian dilanjut dengan membuat modul proyek sendiri. Dan terakhir
pengomunikasian pengerjaan proyek sendiri di dalam kelas antara rekan guru yang satu tim dengan peserta didik itu sendiri. Sehingga mulai dari awal proses itu dapat berjalan dengan baik dan tersistem dengan baik. Oh, jadi dapat menentu tema terlebih dahulu ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau sekarang ini rekan guru di sekolah Ibu itu berada di level berapa, Bu? Kita katakanlah level 1 sampai 10. Menurut Ibu Ros ada di angka berapa, Bu? Tentunya beragam ya Bu Roinia. Oh Terus iya. terang saja bisa dikatakan kalau saat ini ada yang masih berada di angka 5 atau ada yang masih berada di angka 6. Yaitu tadi, karena sebagian rekan guru itu masih kurang pengetahuannya terhadap P5 ini sendiri. Nah, itulah yang menjadi tugas berat sekarang ini. Apalagi ya Bu, saya saat ini ditunjuk sebagai wakil kurikulum ya Bu. Jadi bagaimana caranya agar rekan guru yang lain itu mau mengupgrade ilmu pengetahuannya. Sehingga ilmunya akan terus berkembang dan terasah. Ya dengan cara mau mencari sendiri itu yang susah Bu. Berarti dari penjelasan Ibu tadi banyak juga ternyata yang belum terbuka pikirannya untuk mengupgrade ilmu ya, Bu. Iya, iya itu tadi Bu. Jadi sekarang ini kalau Ibu melihat sendiri itu bagaimana kira-kira antusias rekan guru bila akan diadakan diseminasi atau sosialisasi gitu, Bu. Kalau diangkakan berapa angkanya, Bu? Angka 7 kayaknya Bu. Oh, 7 ya, Bu. Itu mungkin ya Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan agar rekan guru tersebut sampai di angka tersebut? Sebenarnya sih Bu, itu juga yang sedang saya pikirkan. Apa yang bisa dilakukan untuk supaya bisa membantu mereka, rekan-rekan guru di sekolah ini gitu. Agar mereka mau keluar dari zona nyaman itu, Bu. Oh, kalau dari pengamatan Ibu, rekan guru itu semangat proses pembelajaran terutama ketika jam P5 itu bagaimana? Supaya lebih rileks dan menyenangkan serta terarah gitu proses pembelajarannya, Bu. Yaitu tadi Bu, mengadakan diseminasi atau sosialisasi pembelajaran T5 itu secepatnya. Yang mana tentunya dengan mencari waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Itu kemungkinannya ya Bu. Oh, butuh waktu khusus atau tertentu gitu ya, Bu? Iya itu Bu. Oh, oh gitu. Ya Bu, mengusahakan secepatnya mengadakan diseminasi atau sosialisasi itu tadi. Ada agar rekan guru yang lain juga merasa terbantu dalam proses pembelajaran P5 di kelas. Sehingga proses pembelajaran P5 tersebut menjadi lebih tepat dan kondusif di kelas nantinya. Apapun permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran ini, ya kita bicarakan sama-sama gitu untuk mencari solusinya demi kebaikan bersama tentunya ya Bu. Oh, dalam bayangan Ibu, Ros, pelaksanaannya kapan itu kira-kira? Dan seperti apa bentuknya, Bu? Bisa secara personal dulu atau satu persatu gitu ya Bu. Misalnya ketika ada teman yang jamnya kosong nih, nggak mengajar kan, langsung saja saya dekati dan berikan penjelasan tentang pembelajaran P5 tadi. Mungkin sambil konsultasi gitu mungkin ya Bu. Atau nanti secara global saja dalam satu ruangan gitu Bu, biar lebih efektif waktunya dan menyeluruh gitu ngasih pemahamannya. Jadi tidak berapa kali kerjaan, mungkin gitu ya Bu. Oh, dari yang Ibu apa tuh, yang mana yang paling mungkin dilakukan Ibu dalam waktu dekat atau dalam minggu ini misalnya? Karena kami di sekolah kan jumlah gurunya banyak ya Bu. Ya. Jadi mungkin yang pertama tadi mungkin dulu Bu, agar ada pengetahuan pendahuluan istilahnya.
agar mereka nantinya tidak kaget ya kan Bu? Ya. Baru yang bersama-sama atau global. Terus bikin action plan secara bersama-sama gitu Bu. Oh, kalau gitu kapan itu yang Ibu lakukan? Ya minggu depan mungkin lebih tepatnya Bu. Oh, minggu depan ya, Bu. Oh, ya, ya. Ya, Oke lah, oke, baiklah kita udah di penghujung sesi atau sudah sampai pembicaraan kita, Bu. Eh, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini, Bu? yang saya dapatkan itu Bu, tadi sebenarnya awalnya saya bingung ya Bu, bagaimana menghadapi yang saya rasakan ini. Dan di akhir ini saya udah tahu lah setidaknya memberi kontribusi atau peran apa gitu ke rekan-rekan guru di sekolah. Biar ada pemahaman yang sama ya dalam proses pembelajarannya, khususnya P5 ini. Artinya kita butuh persamaan persepsi dulu agar menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran P5 ini nantinya. Dan kita benar-benar mengaplikasikan Merdeka Belajar itu tadi Bu, sehingga benar-benar dapat feel-nya gitu ya Bu. Oh, kalau begitu dari pembicaraan kita sore hari ini berarti Bu udah menemukan solusi atau ide ya dalam masalah yang Ibu bingungkan tadi ya, Bu. Iya, iya seperti itu Bu. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya pengen banget dengar cerita dari Ibu. Iya, iya Bu. Ya, cerita tentang sosialisasi yang seperti apa dan bagaimana gitu, Bu. Iya Bu. Makasih banyak ya, Bu Ros. Iya Bu, sama-sama. Saya juga makasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Ya, makasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.